Ya, saya lanjutkan kembali langsung ke Pak Ari. Pak Ari tadi disebutkan bahwa 2 orang saksi di antara 4 orang yang mencabut keterangannya dan merubah BAP-nya yang di tahun 2016 itu menyebutkan mereka dipaksa ketika tahun 2016 itu untuk menyampaikan keterangan sesuai keinginan penyidik pada saat itu, pengakuan keduanya, dan keduanya mengatakan bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya. Nah Pak, kalau kita melihat kasus seperti ini, apakah artinya pertanyaan publik yang muncul ini kemungkinan ada peradilan sesat atau enggak, jangan peradilan lah, penegakan hukumnya pun sesat di awal gitu, ada miscarriage of justice di awal. Kalau Anda melihat ini bagaimana Pak Ari? Kalau saya lihat ya, gejala yang seperti ini selama pengalaman saya sebagai penyidik itu sering terjadi. Oke. Sering terjadi ya, di mana polisi dalam pemeriksaan itu menekankan kepada yang diperiksa untuk mengikuti apa yang diskenario dia. Itu memang pernah terjadi juga gitu. Jadi singkatnya polisi biasanya kalau untuk menjebloskan orang itu supaya goal masuk dalam tahanan atau dihukum, itu mereka selalu menekan untuk memberikan pengakuan seperti itu. Itu sering terjadi pada masa yang lalu. Ya. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah ini kan semua ya, keterangan-keterangan ini seakan-akan dulu ketika penanganan penyidikan pertama itu keliru gitu ya. Taruhlah ditangkap tidak pakai surat-surat dan kemudian dipaksa suruh ngaku seperti ini gitu kan. Semua kan kayak gitu. Yeah. Gitu. Kemudian akhirnya dia sampai di pengadilan pun dia ngaku seperti itu. Dan sayangnya ya, kasus ini kan terjadi tahun 2016. Ya. Dan kasus ini sudah diproses melalui penyidikan polisi. Penyidikan polisi sudah selesai. Dan kemudian dicek oleh jaksa hasil penyidikan polisi itu, oleh jaksa diterima sebagai suatu bahan dakwaan dan kemudian disidangkan. Dan ketika disidangkan itu kemudian digelar kalau oleh hakim kan. Dari rekaman-rekaman itu kelihatan sekali. Sampai di dalam persidangan itu pun para saksi tadi ataupun tersangka tadi kan mengatakan apa yang ada, gitu kan. Akhirnya lah diputus mereka, jadi diputus seperti yang sekarang terjadi ini, gitu. Nah, makanya saya pikir kalau saya melihat ini ya. Sebentar, maaf saya potong Pak Ari. Artinya kemungkinan benar bahwa mereka dipaksakan ketika 2016 ada kemungkinan benar, keterangan bohong. Gitu. Ada kemungkinan benar. Okay. Ada kemungkinan tidak. Gitu. Karena apa? Karena dia ketika di pengadilan, ketika tidak dalam keadaan dipaksa, dia masih mengakui apa yang dibuat kan? Kan kalau di pengadilan kan tidak ada penekanan kalau di pengadilan. Di pengadilan tapi juga. Waktu pas Pram di pengadilan, Pram jawab jujur seadanya, bukan seperti yang di BAP diarahkan oleh penyidik. Pram bilang dari rumah Ibu Nining, terus ke rumah Hadi, setelah di rumah Hadi diajak oleh Teguh beli nasi kuning, balik lagi ke rumah Hadi sampai pindah ke rumah kontrakan Pak RT sampai tertidur. Bilang seperti itu waktu pengadilan disebutkan. Iya, waktu artinya di persidangan. Tidak sesuai dengan BAP-nya tuh Pak Ari. Iya. Itu kan sepotong cerita yang tidak cocok dengan BAP ya. BAP yang dibuat oleh polisi itu kemudian nanti akan dicek oleh Pak Hakim. Dia akan ditanyakan kira-kira kejadian yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Jadi pasti ada juga perbedaan-perbedaan ya, bagiannya kecil gitu ya. Itu tidak persis kadang-kadang dengan kenyataan dari saksi itu. Makanya lah waktu itu kalau di dalam suatu penyidikan biasanya kan diadakan rekonstruksi. Nah itu untuk memudahkan hakim kira-kira membayangkan ceritanya seperti apa. Pada rekonstruksi teman-temannya juga menolak kan? Anda bagaimana? Ingat nggak waktu rekonstruksi? Iya menolak teman-teman. Menolak? Anda juga menolak? Atau ngikutin sesuai BAP? Ya itu sampai di rumah Hadi aja. Oh, karena ngikutin BAP-nya. Iya. Nah, sementara pelaku terdakwa yang lain karena sesuai BAP yang dipaksakan itu terpaksa. Iya, seperti itulah. Jadi saya teruskan cerita saya. Apa yang ditulis di dalam BAP itu kemudian oleh hakim pasti akan dijadikan acuan untuk mengulang kembali apa yang terjadi, digelar selama itu. Dipanggillah saksi perbalisan dipanggil, kemudian ini di cross check, akhirnya sayangnya ya sampai terakhir hakim itu di dalam surat keputusannya ini menyatakan bahwa ceritanya saya baca kebetulan detail sekali begini ini tersangka begini dan termasuk juga pengakuan daripada mereka itu karena mereka waktu itu kan tidak mencabut sehingga menjadikan keyakinan hakim untuk memutuskan jebret gitu.
berdasarkan Dengan BAP. keputusan yang seperti itu, maka perkara ini di mata saya ya, itu sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Walaupun BAP di awal itu adalah keterangannya dipaksakan. Dianggap dipaksakan kan gitu kan. Nah, kalau seandainya tuh BAP waktu itu tidak benar ya gitu ya, mestinya bisa di cross check dan bisa dikoreksi pada saat bilang di pengadilan itu, gitu loh. Ya mereka pasti nggak paham kan untuk itu Nah, ya. itulah oke. ini. Tapi gini ya, kita itu kan di Indonesia itu negara hukum kan. Itulah proses hukum yang sudah ada yang terjadi itu. Jadi, Oke, baik gitu. sebentar. Jadi intinya perkara itu sudah selesai gitu. Sehingga di mata saya kalau sampai seandainya terjadi kesalahan dalam prosedur itu dulu bisa dikoreksi tapi itu sudah lewat makanya. Dan kemudian mereka kan sekarang menghasilkan putusan yang itu ya, seakan-akan berat gitu ya. Nah, untuk memperbaiki kalau ini dianggap taruhlah ini sebagai pengadilan sesat gitu ya. Kalau saya sih nggak tepat asas satu mungkin ada kesalahan prosedur ya itu mungkin ya. Itu koreksinya hanya melalui PK. Oke. Keterangan-keterangan bapak-bapak ini tadi direkod semua, tambah bukti-bukti. Ada 1000 saksi yang ngomong mencabut itu. Ditulis saja semua di Oke. memori kasasi memori PK Beserta sampaikan dengan ke hakim. bukti yang baru ya Nah, gitu itu ya. bisa Oke. merubah ini gitu. Oke, sebentar Pak Ari. Saya ke Bang Jutek. Ini anggaplah ada kesalahan prosedur penanganan di awal gitu ya. Tadi Pak Ari sudah dengan sangat gamblang mengatakan yang bisa dilakukan hanya PK pada saat ini. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh tim kuasa hukum? Baik Mbak Anggi, kami dari kuasa hukum ya dalam hal ini ditunjuk oleh Ketua Umum ya, oleh Dewan Pimpinan Nasional Pradi, Profesor Dr. Otto Hasibuan kepada kami dengan tim kurang lebih hampir 100 orang lebih pengacara diturunkan. Untuk menangani ini? Ya. Oh banyak sekali. Ya, karena kami sesudah kedatangan keluarga terpidana dan juga 4 saksi ini ke Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Saya selaku Wakil Sekjen, di sini ada Bang Ruli Panggabean adalah Wakil Ketua Umum DPN. Jadi kami coba masuk mendalami, memang kami melihat ada banyak kejanggalan. Kejanggalan yang dimulai dari LP. Ya. Dimulai dari penerapan, ya kita sudah tahu lah bahwa itu ya prosedurnya banyak yang dilewat. Seperti ya bahwa ini kan penanganan banyak saksi dan ada tersangka waktu itu di tahun 2016 yang masih di bawah umur. Ya. Kalau di bawah umur itu wajib didampingi oleh keluarga, oleh kuasa hukumnya atau pekerja sosial atau orang tuanya. Ya, pada saat itu keterangan mereka tidak ada didampingi. Tidak ada sama sekali didampingi, ya. Itu sudah sehingga salah mereka satu. tertekan. Itu salah satu yang kami persoalkan. Oke. Betul apa yang Pak Ari katakan tadi, memang dalam rangka kalau ini buat kami juga sama, bahwa ini sudah inkrah, sudah menjadi sesuatu yang harus kita hormati putusan pengadilan itu. Tetapi kami juga membantu ini karena ingin menegakkan keadilan, kan gitu kan. Kalau betul cerita yang disampaikan oleh rekan-rekan saksi dan juga dari klien kami seperti yang disampaikan, ini tentu ironis, kan gitu kan. Bentar, saya menanyakan ke mereka, mereka bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya katanya. Kalau Anda selaku penasihat hukumnya percaya dengan pernyataan klien Anda berdua? Ya, kalau saya yakin. Yakin? Bang Ruli ada juga? Ya saya kira dengan kita mau menjadi kuasanya ya kami yakin. Tidak ada keraguan dengan pernyataan mereka ya? Sampai hari ini yakin. Tidak ada keraguan. Nah, bahwa kemudian ini sudah inkrah, satu-satunya jalan Pak Ari hanya bisa dengan PK ya. Apa yang akan dipersiapkan untuk PK? Ya tentu inilah keberadaan kami di sini adalah dalam rangka itu. Mencari mengumpulkan bukti, mencari bukti baru, kemudian kami bikin investigasi internal, bagaimana rangkaiannya dan lain sebagainya. Ya itulah yang akan kami pergunakan dalam PK nanti. Gitu loh. Jadi pengakuan-pengakuan mereka ini ya kita tadi Pak Arian itu sudah betul itu menyatakan bahwa itulah salah bagian daripada bukti-bukti yang atau alat yang kami pakai nanti dalam PK. Tapi Pak Ari menyebutkan bisa ada kesalahan, bisa enggak gitu Pak ya. Dengan kondisi gini apa yang buat Anda yakin bahwa ini bisa aja nggak terjadi kesalahan prosedur di awalnya? Saya nggak mengatakan tidak terjadi kesalahan. Saya tadi udah bilang ya. 50-50 Di dalam berarti. penyidikan, saya 50 tahun ya dari polisi ya, menyidik itu. Sangat mungkin terjadi kesalahan prosedur itu. Oke. Kesalahan prosedur itu macam-macam. Ada yang kesalahan prosedur gini ya, contoh. Kalau di dalam KUHP sekarang kan, kalau manggil orang kan harus pakai LP duluan. Ya.
Tetapi kalau begitu kita menerima suatu kejadian gitu ya, yang tertangkap tangan ataupun apa itu, kita langsung ya. tak begitu, nggak sampai bikin LP dulu kan nggak, itu makanya kan salah prosedur itu. Oke, tapi Pak kalau kita lihat ini kesalahan prosedurnya cukup fatal kan, artinya Ya, ada fatal orang-orang itu yang tadi. menjalani hukuman yang tidak mereka Dan yang begitu bisa pun ya polisi sering maksa lakukan di gitu. dalam itu sering terjadi pada masa lalu, gitu loh. Berarti Anda mengakui berarti itu ada ya? Iya, Kalau sering untuk kasus ini diarahkan Anda juga. yakin nggak itu ada sering juga? terjadi dalam proses penyidikan. Oke, Pak Ari. Makanya saya bilang tadi ya, itu mungkin bisa terjadi benar gitu, sehingga itu terjadi suatu kesalahan prosedur gitu kan. Nah kesalahan prosedur itu kalau memang masih dalam penyidikan bisa dikoreksi dengan pra peradilan dan sebagainya. Tapi karena itu sudah lewat gitu kan, nggak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan prosedur itu. Yang sudah Hanya lewat, membuktikan bahwa prosedur itu salah dan dibawa ke PK supaya pengadilannya dia anulir. Itu jalannya gitu. Oke, Bang Frederick, Anda sebagai praktisi hukum juga pasti sering kali juga menemukan kasus yang seperti ini ya. Ya. Bahwa ada kesalahan prosedur di awal, tapi ini luar biasa loh. Akibatnya 5 orang menjalani hukuman seumur hidup loh atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Ya, oke. Pertama kali ya kan saya harus jelaskan bahwa kita harus menghormatin putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Ya. Senang tidak senang, benar tidak benar, kita harus mentaati. Itu prosedur satu. Satu-satu jalannya sebagaimana Pak Arianto yang memberitahukan bahwa itu hanya upaya PK. Tapi dalam hal ini saya harus mengingatkan kepada para saksi yang mencabut keterangannya. Anda waktu memberikan keterangan di depan sidang itu di bawah sumpah. Kemudian saya lihat dalam berkas sidangnya, semua saksi-saksi itu telah namanya konfrontir dengan pada namanya saksi verbalisan. Dan mereka mengakuin bahwa apa yang diperiksa di BAP itu benar. Karena ada tekanan dari polisi katanya, dari aparat penyidik. Itu kan sekarang baru mengatakan. Bila dalam hal ini keterangannya itu dia menyatakan dipaksa, berarti mereka telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan yang mengakibatkan daripada 8 tersangka itu mendekam dalam tahanan dan ancaman hukumannya akan mati diputus seumur hidup yang 7 orang itu. Berarti mereka itu akan diancam dengan pasal 242 yaitu pasal 174 ancaman hukumannya 9 tahun. Mereka itu harus ingat, Pak. Oke. Andai kata itu benar dia mencabut dan mengatakan bahwa sebetulnya yang di dalam itu adalah korban, mereka masuk. Tapi saya yakin mereka nggak paham dengan itu, Pak Frederick. Ya, jelas dalam hal ini ya saya hanya menjelaskan bahwa bagaimanapun juga itu kan wewenang penyidik ya, bukan saya yang menjelaskan. Oke, Ya. boleh. Kita sudah dengar bahwa dia di depan persidangan juga menyatakan hal itu gitu. Tapi hakim itu tetap pada BAP, itu masalahnya. Tapi sudah diperiksa oleh saksi verbalisan, Pak. Betul. Verbalisan itu sudah dikonfrontir sama mereka. Masalahnya dan akhirnya mereka itu, saya melihat dalam catatan berkas sidang loh. Saya tidak ikut sidang, saya tidak tahu apa yang itu sebenarnya terjadi. Sama. Tapi kan mereka itu sekarang mengakuin di depan hakim. Oleh karena itu adalah salah satu pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut. Saya hanya mengingatkan bahwa ini klaim daripada Bapak kemungkinan akan dijerat 242 174. Kemungkinan loh, tapi itu wewenang polisi, bukan saya. Saya hanya menjelaskan sebagai praktisi hukum, saya memberitahukan kemungkinannya demikian. Kalau kesalahan prosedur itu formil, nggak bisa diapa-apain itu. Sudah lewat, jadi satu-satu upaya masih bisa diharapkan itu melalui PK. Kalau PK itu mereka 7-8 terpidana itu dinyatakan bebas, tidak terbukti misalkan. Karena mereka itu kan hanya salah satu alat bukti kan, saksi kan. Harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya. Itu nantilah majelis hakim yang menilai apakah dalam hal ini layak atau tidak layak dikabulkan. Tapi dalam hal ini jangan lupa putusan tersebut bahwa misalkan dinyatakan mereka tidak bersalah, perkara ini tidak bisa disidik ulang, pasal 76 KUHP. Yang udah jelas kan Pak itu kan tidak bisa untuk diperiksa 2 kali. Ya dalam sebentar, berarti akan menjadi bumerang ini. Baik. Nanti saya juga akan menanyakan ke Mas Pram dan Mas Teguh bahwa ada ancaman bahwa memberikan keterangan palsu di persidangan. Tapi saya yakin mereka juga tidak paham itu ketika memberikan keterangan. Kita akan bahas usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Tetaplah bersama kami.